Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Guntur dari kelompok KKN Desa Lojanan Ulu. Kebetulan saya berasal dari Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai cara menangkal hoax dengan cerdas dan produktif. Jadi di era digital sekarang banyak sekali berita hoax yang tersebar, apalagi di media sosial. Apalagi masyarakat di Indonesia ini sangat minim sekali mengetahui atau tahu bagaimana cara memfilter berita hoax itu sendiri. Jadi banyak sekali di zaman sekarang itu masyarakat menganggap berita hoax itu adalah berita yang benar. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi bagaimana cara membedakan berita yang benar dan hoax. Jadi sebelum masuk ke penjelasan edukasi tentang membedakan berita hoax yang baik dan benar, saya akan memberikan sedikit pengantar di mana saya akan menjelaskan hoax. Jadi hoax itu merupakan berita yang seolah-olah benar tapi sebenarnya bohong. Jadi banyak berita yang sebenarnya bohong itu dianggap benar oleh masyarakat sekarang, dan juga banyak berita yang benar tapi diberitakan melenceng atau lari dari kenyataan sebenarnya. Jadi dengan perkembangan internet sekarang ini banyak berita hoax yang bermunculan, penyebarannya pun sangat laju sekali. Ya, dan juga semakin parah dengan semakin berkembangnya teknologi maupun media sosial. Jadi sangat mudah sekali tersebar melalui internet. Dan juga para pelaku biasanya menyebarkan berita hoax tersebut hingga tersebar dengan begitu mudah. Jalurnya juga bisa berupa melalui situs online, media sosial, chatting, dan aplikasi instan lainnya. Saat ini juga berita hoax sudah dibuat sedemikian menarik, menyerupai berita asli dilengkapi dengan foto dan video seolah-olah itu adalah fakta yang benar. Jadi media sosial juga yang banyak dipakai untuk penyebar hoax yaitu seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Jadi di sini saya mengharapkan teman-teman lebih teliti lagi dalam membaca atau menyebarkan berita-berita di media sosial. Jadi apa sih yang menyebabkan hoax itu bermunculan? Yang pertama itu dibuat dengan sengaja. Selanjutnya, tujuan pembuat hoax itu awalnya hanya sekedar iseng atau bercandaan. Lalu banyak orang yang merasa hebat kalau jadi yang pertama menyebarkan informasi entah benar atau tidak. Lalu orang ingin menjadi yang pertama menyebarkan informasi seolah-olah mencari sensasi, berlomba-lomba menikmati kesenangan dalam kebohongan. Jadi di sini saya akan melanjutkan dengan memberikan ciri-ciri berita hoax. Jadi teman-teman harus memperhatikan dengan jeli ya. Jadi ciri-ciri hoax itu yang pertama biasanya sumber berita yang kurang dipercaya. Jadi teman-teman harus membaca atau mendalami lagi sebuah berita. Contohnya jangan membaca hanya dari satu blog saja. Jadi kita harus contohnya membaca dari 3 blog. Jadi kita membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Lalu biasanya foto dan video dalam berita tersebut merupakan rekayasa atau editan dan tidak diisi dengan berita yang jelas. Lalu biasanya mengandung unsur politik atau sara dan menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif. Yang terakhir,
ciri-ciri berita hoax itu sering mendapat komentar negatif daripada pembaca. Di sisi lain juga ada yang percaya dengan berita tersebut. Jadi, lalu cara mengenali berita hoax. Jadi teman-teman harus pintar dan jeli mengenali berita hoax itu seperti apa. Jadi berita hoax itu lihat apakah ada kalimat yang seperti ajakan, contohnya kirim pesan ini dong ke orang yang Anda kenal. Seperti ajakan mendesak atau pesan mendesak. Dan itu bisa dipakai atau dicurigai gitu untuk itu tersebut merupakan berita hoax. Lalu perhatikan bahasanya. Biasanya bahasanya itu menggunakan huruf-huruf atau ya biasa menggunakan huruf yang besar dengan banyak menggunakan kumpulan tanda seru. Dan terakhir, jika isi pesan ingin memberikan info yang penting yang pernah belum Anda dengar sebelumnya atau membaca di media yang lebih baiknya Anda curiga. Jadi jangan mudah bagi teman-teman untuk mempercayai sebuah berita. Jadi harus didalami dulu, dicari lagi berita yang sama di blog-blog yang berbeda. Lalu selanjutnya periksa lagi sumber berita tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, periksa baik dengan jeli berita tersebut berasal dari koran mana atau terbitan mana, lebih didalami lagi. Kalau bisa teman-teman membaca blog atau tabloid yang dari berita-berita terpercaya. Selanjutnya, dampak bagi teman-teman sendiri jika mempercayai berita-berita hoax. Jadi teman-teman sendiri akan rugi dengan mempercayai berita-berita hoax atau bohong. Jadi teman-teman harus lebih mendalami lagi berita-berita yang bermunculan terutama di media sosial teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.